warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihuda ila yaumi liqa'illah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi sunnatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersama doa Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal qulub wa hab lana wasi'al qulub bi jahin nabiyil maksum wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, tokoh masyarakat, guru-guru ngaji, jajaran takmir yang semuanya mudah-mudahan sehat walafiat, bisa memakmurkan masjid dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masjid sebagai simbol ketakwaan dan masjid merupakan tempat yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang terasa, orang yang cinta dan hatinya selalu ada di masjid. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang bapak dulur yang kula hormati, setiap tahun kita mengadakan peringatan Maulid Nabi. Di Pakistan Maulid Nabi, Pakistan Maulid Nabi, Singapura Maulid Nabi, Kalipuro Maulid Nabi, Yaman Maulid Nabi, Payaman Kiri Maulid Nabi. Kalau sampai tanya siapa sih yang nyuruh kita bermaulid, sampai kalau ditanya siapa yang nyuruh Maulid Nabi, jawabannya jangan nanggung-nanggung. Oh, yang nyuruh kiai, yang nyuruh ustadz, yang nyuruh ulama, yang nyuruh tokoh nanggung. Sampai bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya siapa yang nyuruh memperingati bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, jawabannya yang nyuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau sampai ditanya siapa yang nyuruh Maulid Nabi, jawabannya adalah Allah. Apa ada di dalam Al-Quran? Ada. Ya, ada. Tapi ngapunten Pak, Al-Quran tidak menyebutkan underdog ya. Al-Quran tidak menyebutkan dengan ketangguh uli, tidak. Kalau Maulid Nabi itu harus ada endog-endogan, yang bisa Maulid Nabi hanya Banyuwangi. Madinah gimana nasibnya? Saya dengar di Pasuruan kalau habis Maulid Nabi ini Pak bubar bawa cuek. Mungkin kalau pengajiannya sekali, kalau pas mubaliknya harus pengajian terus menerus 1 bulan jadwalnya 90 kali, berarti kan 90 cuek. Orang dari kiai Pak, dari bakul cuek. Cocok. Situ Bondo pakai ketangguh buli, Probolinggo selesai Maulid pakai bendera, itu hanya ungkapan saja Pak. Seperti sampai nyambut kemerdekaan dan jalan, hanya ungkapan. Banyuwangi dengan tradisi dan gedog-gedogan.
Punten ya, bukan hanya tradisi tapi ulama-ulama Banyuwangi ternyata ada dasar. Apa dasarnya? Di dalam kitab Maulid Al-Muzadi dikatakan wa aina'atis thimaru wa adna syajar iljani janah. Biasanya jawab Allah. Ini melengkapi. Wis oleh berkat merenang sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya sejarah Pak? Sejarah mencatat wa ainatis simar wa adna syajar, ketika Nabi Muhammad sudah dalam kandungan Sayyidah Aminah, bumi, langit diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan kalau yang namanya Nabi Muhammad sudah ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Setelah itu saudara, yang bergembira jin gembira. Bahkan dikatakan buah-buahan yang saat itu tidak berbuah kemudian langsung berbuah dan buahnya bisa dipetik saat itu. Kenapa? Hormat atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Loh, mustahil. Bukan mustahil, Mak. Allah yang menghendaki. Kalau Allah bermaksud apa? Ketika Nabi Muhammad sudah dalam kandungan Sayyidah Aminah, buka di hadisnya sahih. Ketika Nabi Muhammad sudah dalam kandungan Sayyidah Aminah, kemudian buah-buahan yang tidak berbuah langsung berbuah. Setelah berbuah gampang metiknya, bahkan ada yang matang. Sehingga di Banyuwangi ketika ada Maulid Nabi, ada pohon pisang tiba-tiba langsung berbuah, buahnya langsung matang, namanya endog-endog ya. Understand? Pak, saya mulai tadi gak perasaan ya Pak. Saya cari kencing. Masuk judul gini-gini, gak ada meja tuh. Oh, mulai tadi gini-gini gak paham-paham. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah terkursi, kursi ini. Video sih kotor. Untuk mau terjadi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, sudah wis. Kursi apa itu? Kursi panjang. Memang elegan dalamnya ini ya. Sama simbol agama elegan lagi. Iman ya. Kalau yang datang pejabat, yang datang anku, maksudnya. Oh iya. Ya. Sini mas, saya yang nonton sedikit ya. Nah, caranya gini mas ya. Sini. Nonton rapi, ayo. Nah. Ini cukup untuk kita. Jadi ini urung dari Pak cukup ya. Ya harus sabar ke. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika jenengan ada di bulan Rabiul Awal bergembira ini, dalilnya mana? Al-Quran. Kan baca Quran sudah ya, Al-Quran sampai buka surat Yunus ayat 58. Yang punya tafsir apapun kitabnya, ayo kita buka. Di dalam kitab surat Yunus ayat 58 Allah dawuh qul bi fadlillahi. Coba terus no. Oh, ayat-ayat imam boten apal kadang nyalakan Google sampai. Ayat Quran sing apal. Foto nali terjemahan nyalakan Google. Man sampai. Sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Diterjemahkan bebas nggih? Turun apa jago nih kan? Pusing. Oh, pusing. Ya wis pusing. Turun dewek turun. Sampai tergantung request ya. Turun oke, Jawa oke, Indonesia oke, pusing. Enggak mau asli pusing gitu lagi. Apa katanya Allah? Qul katakan wahai Nabi Muhammad dengan anugerah Allah. Tanya, kami bisa wudhu ini sebab karena Nabi Muhammad. Bisa sholat karena Nabi Muhammad. Sampai bisa bangun masjid karena Nabi Muhammad. Kita bisa membaca Al-Quran karena Nabi Muhammad. Bahkan Pak, adanya alam, adanya dunia sebab Nabi Muhammad SAW. Ibu pun punya anak baru lahir, dapat 7 hari. Perintah Nabi Muhammad suruh akikoh nyembelih kambing 2 mon lake kadung lanang, mon bini kadung wadon kambing 1. Saya tanya
Sampai disuruh Nabi Muhammad nyembelih anak sampai nyembelih kambing 2. Kemudian kalau perempuan nyembelih kambing 1. Pertanyaan ya Pak, apa anak bisa menjamin kita selamat dunia akhirat? Belum tentu. Loh, kita penyelamat dunia dan akhirat, dijamin. Bahkan Nabi Muhammad tidak akan masuk surga Pak sebelum panjenengan masuk surga terlebih dahulu. Masih cari dalil, mana dalilnya maulid Nabi? Berarti seakan-akan untuk apa Nabi Muhammad dilahirkan? Sallallahu alaihi Muhammad. Dunia ini ada karena Nabi Muhammad. Pak, dalam hadis sahih dikatakan nurnya Nabi Muhammad sebelum ayat lupa Adam. Nabi Adam belum ada. Bi alfai amin 2000 tahun lamanya membaca tasbih nurnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad belum, jasadnya belum ada, tapi nurnya sudah membaca bersama malaikat-malaikat Allah. Wajib sampai percaya karena hadis. Kalau nggak percaya, yo harus disolat itu loh. Karena di kuburan Cina Pak ini. Kuburan Cina Pak. Kalau nggak percaya sama hadis, jelas. Nurnya Nabi Muhammad bertasbih kepada Allah. Kemudian setelah Nabi Adam masuk ke pintu surga, masuk ke pintu arsy, di situ ada kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sekarang saya tanya, siapa nama Muhammad? Wong Nabi Muhammad belum ada. Nabi Adam dilihat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini bagus ini. Setuju saya Pak. Ada tulisan Allah dan Muhammad. Takwilnya luar biasa nih. Sallallahu Alaihi Muhammad. Niru namanya gitu. Niru peristiwa yang dahulu. Bahkan Pak, ayo Nabi Adam alaihissalam sendirian di surga. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala lama khalaqa Hawa nadhara ilaiha. Zawijni minha. Ya Allah, saya sendiri. Terus Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk yang kiri. Apa katanya Nabi Adam? Zawijni minha, kawinkan aku ya Allah dengan Siti Hawa. Ditanya Nabi Adam alaihissalam, hei Adam, kamu minta kawin sama Siti Hawa, wa ma mahruha, apa mahar mudah? Apa maharnya? Ketika Nabi Adam wa ma'alam ya Allah, panjenengan yang lebih tahu ya Allah. Bayangkan Pak, maharnya Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, pernikahan pertama kali di surga. Setelah itu dikawinkan dengan Allah yang menjadi saksi Jibril dan Mikail. Apa maharnya? Sholawat. Aku dengar kita di dunia ini dunia siapa? Nabi Adam. Nabi Adam bersolawatan Pak. Halo. Oh jawab, hai bapak lah yang ingin apa yuk? Kan rumah makan roto lumayan lah. Hai bapak lah yang ingin aku. Ayo Nabi Adam kalian, Nabi Adam saja di surga sholawat saudara. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Lah sampai sholat gak nyebut namanya Nabi, sholatnya juga tidak sah. Inilah yang melatar belakangi kita bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Jelas mungkin dalilnya Al-Quran, dalilnya ceritanya Nabi Adam, dalilnya peristiwa di surga, kemudian dalilnya sholat, dalilnya maharnya sholawat, bahkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ada Pak? Ada saudara-saudara kita ketika ya Nabi diam. Artinya yang lain ya Nabi. Enggak ada yang diam, enggak ada. Enggak mau. Untuk ini kenapa sih? Apa sih beratnya bersamanya Nabi Muhammad? Allah. Nampak? Ada orang ketika yang lain ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ada mana? Siapa yang buat mulut ini Pak? Allah. Kita bisa hidup karena Nabi Muhammad saudara.
kayak sampai lu pacar kepala samsa kamera putih merah putih ya kain, tapi itu kan simbol negara Indonesia. Kita hormat, kita tegak. Gimana kalau yang disebut namanya Nabi Muhammad SAW? Pikir Pak dengan akal sehat. Jadi persoalan ada tradisi yang kurang baik, jangan nyalakan sholawatnya, salahkan orangnya, berarti oknum saudara. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita bisa wudhu, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, sampai bisa membaca Al-Quran. Ini semua karena jasanya Nabi Muhammad. Terus wabil rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, jenengan luas kami anake cinta cinta. Ibu cinta sama suaminya. Kalau teman anak ya, bu, terima teman Nabi yang mana? Sungguh, sumpah, tidak ada dus lagi. Dari bapak-bapak, Pak, saya cinta sama istrinya. Oh, kalau ingin cinta, maksud dua anak telur dulu lagi. Sampai punya anak telur, dua anak lima, itu bukti cinta sama istri. Sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya Nabi mengatakan rahmatnya Allah yang diturunkan di dunia ini hanya 1%. 1% Pak, sampai bisa belas sama istri, sampai bisa belas sama anak, itu 1 saudara. 99% rahmat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak sehat walafiat, kadang selamatan ulang tahun, naik pangkat ulang tahun, rumah baru ulang tahun, tasakuran, kemudian kendaraan baru kadang tasakuran. Ini pada titipan yang kecil Pak. Gimana dengan titipan yang besar? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Al-Qur'an? Fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah sambut anugerah Allah dengan rasa senang, dengan rasa gembira. Senang dan gembira ikut dulur namine muludan. Jelas kami ya betul jelas. Maaf ya, saya mondok Pak, saya mondok 14 tahun dengan S2-nya. Dengan S2-nya, biar latar belakang saya jelas. Mondok di pondoknya KSA 14 tahun mondok Pak, ketemu dengan tafsir ini, ketemu dengan ini. Kok nggak ada bacaan Al-Qurannya terjemahan? Yang terjemahkan siapa? Orang-orang pondok, karena nyalakannya dari pondok. Anyaran gitu, anyaran. Sallallahu Muhammad. Ayo, Al-Quran jelas. Fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kita gembira, kita senang. Lah gembira dan senang ini bentuknya macam-macam. Ada yang bersolawat, ada yang dengan berpuasa, ada yang bagian dari terkecil kayak endog-endogan, ada yang tak syukuran. Semua muaranya sama, hanya ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dulu ikan hormati lah, hasil dari Maulid Nabi bukan hanya sekedar formalitas muludan, tapi hasil dari Maulid Nabi ini adalah nurut manut katut. Nurut manut katut. Judulnya sini 3 gitu. Nurut manut katut. Sallallahu alaihi wasallam. Kita ini dikatakan kalau ingin dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikut sama aku. Siapa? Nabi Muhammad. Ayo, alon-alonan ngaji, alon-alonan. Sekarang dimulai dari malam ini. Sampai setelah pengajian pulang ya. Insya Allah tidur. Cuma saya tanya, sampai tidur, sudahkah tidur kita nurut sama Nabi Muhammad? Angkat tangan yang setiap mau tidur punya wudhu. 1. Istiqomah gitu. Oh, masya Allah, luar biasa. 1,
Sampai luar biasa, yang lain biasa di luar gitu. Ayo, niru Nabi Muhammad. Berapa jam kita tidur, saudara? 8 jam, paling ini 8 jam. Kalau sampai hanya tidur, gak punya wudhu, kadang dan auratnya terbuka. Bahkan kalau mau tidur, kita ini gak baca doa. Nabi Muhammad kalau mau tidur pakai siwak. Ada yang punya siwak? Tali jagat, Surya, si Samsu, terus minta syukur. Mana menurut kita sama Nabi Muhammad? Urusan siwak, saudara. Aku terus saya ngaji gak kemana-mana Pak, gak cerita ngalor gitu, gak mau cekakakan hahaha, hehehe, gak mau cari enak Pak. Yang penting dengan niru Nabi Muhammad, selesai kemudian ada perubahan. Maulid setahun sekali, kadang nyanyi, kadang cekakakan, hehehe, ayo nanti malam kalau mau tidur wudu nih, subuh, wudu. Pertanyaan nih, wudunya sampai sudah benar apa belum? Urut turun niru Nabi Muhammad. Terus wudunya turun niru Nabi Muhammad. Terus yang kita tiru nongol dengan Nabi Muhammad. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Ya madangi iku sebagai. Tunggu madang apa? Ayo pelan-pelan. Nabi itu kalau mau tidur beliau tetap dalam keadaan suci alias menjaga wudunya. 1, 2. Kalau mau tidur, terutama anak-anak panjenengan, ini hadis soalnya, saya ngomong hadis terus biar tidak terjadi pro kontra. Kalau mau sampai project hadisnya monggo, ya. Sampai kalau mau tidur, tangan begini Pak, baca Qul 3, Al-Falaq 1, An-Nas 1. Kalau mau surat tambahin ayat kursi, kemudian tiupkan begini, tiupkan seluruh tubuh. Ini, insya Allah jasad orang yang membaca bagian dari ayat Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau tidur yang disebut Al-Quran, yang disebut namanya Nabi Muhammad SAW, ojo pati ngomong akan lesti. Allah, gimana Pak? Sampai kok dibohongi dengan TV bertahun-tahun nonton TV, artisnya nangis, milu nangis, milu nangis. Ketika anak sampai gak bisa ngaji, sudah gak pernah sampai tangisi, ayo mikir Pak. Allah. Ketika anak mau tidur, coba bacakan sejarah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu akhlaknya begini. Siti Aisyah itu kalau keluar rumah begini, akhlaknya Siti Aisyah kepada suami begini, akhlaknya Sayyidah Fatimah begini. Nanti Lestian besok marahnya. Angkatnya kita tahu dia lah. Kok marahnya? Tidak. Oh, akal. Allah. Nabi Muhammad punya putra 3. 1 Singapa. Punya caparan deh. Ya Allah, putra bukan putri. Putranya lagi ada 3. 1. Iya terus omongan yang mau sih kalau gitu sampai. Mana bukti cinta kita sama Nabi Muhammad? Anak kecil yang joget di hadapan presiden sama Prabowo dan kawan-kawan, itu siapa namanya? Farel. Kelas berapa? 6. Alamatnya mana? Putih berapa? Kepulungan. Saya tanya, sampai tentunya paham Farel ini apa? Kasih pertolongan Farel ini Pak. Bahkan kabarnya Katolik ya? Katolik. Orang tuanya, ya wis, kan kalau Farel loh. Farel berbeda tuh. Ya Allah, mana di hati kita ada Nabi Muhammad? Ayo habis muda Pak, kehidupan 24 jam niru kebiasaan, niru sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 1, mau tidur baca doa, baca Qul 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas, kemudian sampai tiupkan seluruh anggota bertubuh. Paling kayak dukun. Berarti kalau sampai ngomong kayak dukun, Nabi Muhammad kayak dukun.
Ini ajaran saudara. Nabi yang ngajari, makanya ngaji, disuruh ngaji main game, disuruh ngaji nih pantai bom sampai. Ayo ngaji ini, Sallallahu Alaihi Muhammad. Ayo ngaji kepada Nabi Muhammad. Gimana? Ya. Nabi kalau mau tidur gitu. Nabi kalau mau tidur punya wudu, auratnya ditutup dan tidur yang benar itu bu, kepalanya ada di utara menghadap ke barat. Wis, coba dibayangkan dulu keadaan kasurnya sampai madep kemana ini? Ono kang itu loh, kang ngetan, ono kang juga walikan gitu. Allah, saudara, tempat tidur kita saja belum niru Nabi Muhammad bertahun-tahun. Pertanyaannya, apa beratnya sih? Oke, Pak Tamim usul dulu pengajian Maulid Nabi sukses. Malam ini langsung kerja bakti. Ngangkut kasur masing-masing, setuju? Ngaduk ngalor. Ngomong guys. Terus nanti mari nih Pak. Ayo, kapan sampai mau niru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidur, kepala di utara, wajahnya menghadap ke barat, seperti posisinya orang mati. Karena an-naumu ahul maut, tidur itu saudaranya mati. Apa buktinya? Bangun tidurku terus mandi wes. Betul aja tuh nggak dulu, langsung mandi. Bangun tidurku terus doa yang kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ayo artikan apa? Doa bangun tidur artinya apa? Doa bangun tidur lo kenapa sampai nanti tidur? Ya Allah. Terus hidup ini gimana Pak? Hanya bagian dengan dunia, kantor, uang, bisnis, dagang, Allah. Kapan-kapan kita akan mati. Maaf ya, saya ngaji atau serius nih. Sampai mau undang saya lagi, nggak undang lagi, terserah Pak. Saya nggak harus dulu nih, nggak harus. Nggak pikirin Pak, sampai mau undang lagi, nggak undang, nggak terserah. Yang penting Bismillah, saya untuk Nabi Muhammad. Umat tidurnya belum benar, umat wudhunya belum benar. Terus momentum seperti ini guyon, Iman, lo kali kamu buka, terserah sampai. Iman, lo tahu ngaji belum? Aku nggak mau artis mes-mes. Heran kita ini pagi. Ada orang Sumbawa nggak senang, ada orang yang pakai Nabi Muhammad nggak senang, berarti hatinya ada masalah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, bahagia bagi ngasih bahagia. Masuk perlu tak? Ada lah. Benda esok semua ini, esok semua. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mana? Tidur. Kepala di utara, wajah ke barat. Apa buktinya? Bangun tidur membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Matur nuwun ya Allah, panjenengan yang telah menghidupkan kami setelah mati kami. Tidur ini latihan mati saudara. Makanya menurut Al-Imam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, seandainya umur manusia ini 60 tahun itu Pak, hidup 24 jam dipakai tidur 8 jam, itu sudah tinggal berapa? 16 jam. Seandainya kita umurnya 60 tahun, semoga panjang umur, maka tidurnya tok 20 tahun saudara. Guru Rasul turunnya tok Pak, belum nonton Lesti, belum Parel, belum ngerasani Tom. Nggih, rasanya itu berapa ini? Ya bosan pengajian. Udah pengajian ya tergantung, oke. Lalu ngiling itu loh nih. Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum masa kecil kita, belum waktu habis kita di jalan, belum ngobrol kita, belum lihat statusnya orang, HP dan lain sebagainya. Pikirkan Pak, yang ada di pikiran kita akhirat, yang ada di pikiran kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau tidak mau kita akan mati, masuk ke tanah. Apa sama kita? Amal. Ayo
tidur diperbaiki dulu. Seandainya Pak malam itu kita tidur punya wudu, ngadepnya benar, auratnya ditutup, mati husnul khotimah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun tidur pakai baju. Ya, alon-alonan ini lagi, alon-alonan ya. Alon-alonan. Saya ingin ngaji 24 jam bersama Nabi Muhammad. Bu pakai baju, baca doanya gimana? Allahumma, kalau mau makan, sesudah makan, kalau mau pakai baju, Romaira anak, kamu tuh dari kau aku dari urusan pakai baju belum nyuruh Nabi Muhammad. Pakai baju dahulukan yang kanan. Baca doa Allahumma inni as'aluka min khairi wa khairi ma huwa lahu. Oh, yang orang apa? Waktu habis ngurusi rezeki. Doa pakai baju enggak apa. Bu, pakai baju dahulukan yang kanan. Baca doa. Kemudian kalau buka baju yang baca doa. Betul apa? Bertahun-tahun pakai baju terus. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Betul apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Madang maning, mulo potongan berkatan ibu. Allah, ayo saudara perbaiki keadaan kita nih. Perbaiki keadaan ini. Sudah kebiasaan kita pakai baju. Bu, ini saya lihat mulai dari pojok sana sampai pojok ini. Kadung semuluda, koyok nyai kabeh, koyok mama dede kabeh, kadung muluda. Saya tanya, ibu-ibu ini nutupnya aurat wajib apa betul? Nutup aurat wajib apa tidak? Kurang keras, wajib apa tidak? Wajib. Kalau besok beli sayuran, beli lombok, beli sayur, beli mie, buka auratnya, keluar rumah nggak pakai kondom, dosa apa betul? Kalau dosa masuk neraka atau surga? Aneh-aneh dulu rokok. Hebatnya, wani masuk neraka lagi. Mudah-mudahan masuk surga. Tutup auratnya, Bu. Niru siapa? Niru saya Jawa Timur. Ngapunten bapak-bapak, jenengan yang rajin sujud, jenengan yang rajin sholawat, jenengan yang rajin taklim, membiarkan istrinya keluar dari rumah berarti suami yang gagal. Istrinya dibiarkan keluar rumah nggak pakai hijab. Niru siapa? Ayo, wong kadang Pak ngapunten, istrinya ketika punya HP Android sengaja Pak dipasang di status. Cukup, nggak enak kan? Itu istrinya sampean Pak, dilihat sama dunia, dilihat sama orang di zoom. Jogo Pak, anfusakum wa ahlikum naro. Ada tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, pengajiannya boleh bubar, terornya boleh bubar, acaranya boleh bubar. Satu yang saya minta, kudung jangan ikut bubar. Setuju? Setuju. Setuju. Pokoknya tak ada pengajian ini sukses, Pak Sirin, kadung leter dugi kira kudungan kabeh. Kadung esuk make kudungan muludono mandi. Berarti durung muludan. Iya, kau berkata mani aja. Iya enak dulu. Oke, urusan macam enak. Allahumma barik lana. Bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, ibu ya, bapak-bapak ngapunten. Sampai juga sama. Laki-laki punya aurat. Apa auratul rajul ma baina surra wa rukbah? Bapak-bapak kalau keluar rumah, jangan sampai lutut itu buka, Pak. Itu aurat, Pak. Sampai yang uangnya banyak, yang jabatannya enak, kalau setiap hari auratnya kebuka, maaf, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan hati dan barokah di sini. Kenapa? Maksiat kepada Allah. Pulang besok tugas keluar, ya. Yang semuanya pendek diperpanjang sedikit, Sallallahu alaihi wasallam. Masuk, Bu.
Makanya ngapunten Pak Siti, Pak Takmir, tadi saya bukan nggak mau di mimbar, cuma butuh praktek karena butuh gerakan. Contoh ya, ibu ketika ibu sholat, ya kadang ketika pakai rukuk masih banyak yang begini. Ada. Itu ada maninya sampai tinggi ibu. Kadang pakai rukuk begini. Ayo, apapun organisasinya, apapun akidahnya, semua sepakat. Auratul mar'ati jadi ibadahnya. Auratnya perempuan semua badannya kecuali muka sama telapak tangan. Sekarang saya tanya, sampai kalau sholat ininya kelihatan, ini muka apa dagu? Muka apa dagu? Dagu, Bu. Makanya kalau sholat begini, nggak usah mikirin aku lagi cantik, nggak usah mikirin aku lagi cantik. Yang penting sholatnya sah. Jelas gitu? Ulang habis maulid Nabi, perbaiki pakai mukenanya. Termasuk kalau sholat Allahu Akbar, ini jangan sampai jatuh, auratnya kelihatan. Makanya usahakan pakai mukena yang ada talinya di sini. Terus ketika ibu-ibu ini sedang rukuk, jangan punya kebiasaan pakai rukuk tubulan. Apa tubulan? Karena nanti kelihatan dari bawah. Itu auratnya kelihatan, bisa nggak jadi sah. Termasuk kaki harus tertutup. Sholat setiap hari tapi nggak betul karena nggak punya ilmu. Akhirnya bertahun-tahun sholat tapi sholatnya nggak sahih. Makanya di sini pentingnya pendidikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Muhammad. Contoh bapak-bapak ini, sampai kalau sholat, Nabi itu pakai sarung, Pak. Di sholat pakai sarung. Tapi di dalam sarung kita ini dianjurkan. Makanya kalau ada orang begini pengantikan sholat nganggo sarung tok, itu hukumnya makruh. Nabi gak seneng. Sampai ada ayatnya, Subhanillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Podo-podo tasbih bumi dan langit. Ono wong pengantikan sholatnya pakai sarung tok. Kalau ada orang sholat pakai sarung tok, bumi ini podo tasbih teko ngisor, bumi dibaca tasbih. Tulung anu neriko kang gandong. Dilewat isi baklo coklat. Pakai. Jangan sholat pakai sarung tok, Pak. Tapi di dalam sarung ini ada seluar. Ini contoh saya. Oh, ada. Ayo bapak-bapak coba berdiri dikontrol semua. Ini urusan hukum ini, Pak. Tekan sampean bertahun-tahun sholat, tapi kadang di dalam sarung ini tidak ada seluar. Apalagi ngapunten ada imam hanya pakai sarung tok, dulu itu sudah tinggal di imam. Gimana makmumnya mau khusus, saudara? Kalau imamnya tidak ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, di Indonesia ini ada tokoh terkenal. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semuanya guru yang sama di Mekah. Sayyid Muhammad Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Habsyi, sama-sama mondok di Mekah. Tapi ngapunten ya, sampai lihat gambarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semuanya pakai imam apa? Kayak kita ini. Ayo. Siapa yang ditiru Kiai Ahmad Dahlan? Nabi Muhammad. Terus sekarang kok ada pecinta Kiai Ahmad Dahlan sholat kok gak pakai song? Kok niru siapa? Lu menengkapi wis. Bukan serius deh. Udah ada terapan itu. Sabar. Sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Dahlan itu sholat gak pernah gak pakai song, saudara. Bahkan pakai imamah. Siapa yang ditiru? Nabi Muhammad. Oh, kadang kita ini terlalu bangga dengan Indonesia. Terus pertanyaan Indonesia juga di kuburan. Saya kan orang Indonesia, saya harus kita. Nabi itu senang dengan warna putih, saudara. Kalau ingin dapat pahala, lo ini mengaku cinta kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, mengaku cinta kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, tapi kadang kita perilakunya tidak sama dengan Kiai Ahmad Dahlan, tidak sama dengan Kiai Hasyim Asy'ari Jombang.
Mereka semuanya ikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari menunggak ya, tenang maksudnya ngamukan, masuk lagi ngamukan lagi. Ini memang nada mudanya gini lagi. Sallallahu Muhammad. Ayo perbaiki keadaan kita. Niru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sholat pakai cincin. Coba angkat tangan yang pakai cincin. Oh. Kita periksa satu persatu berarti jauh diri kita dari Nabi Muhammad. Bapak-bapak sunnah pakai jenggot. Jenggot tak pakai. Tapi yang gede-gede jenggotan, gede-gede ya yang rapi lah. Ya padahal rapi, kayak Hasyim Asy'ari rapi, guru-guru kita rapi. Ini jenggotan gerembes. Katanya sunnah. Ya yang rapi. Nabi Muhammad itu senang sama rapi, Pak. Saking rapinya beliau kemana-mana bawa sisir. Nabi Muhammad kemana-mana banyak bawa minyak wangi. Bawa minyak wangi. Halo. Nyong. Balsam. Presken. Allah. Tapi sponsor kali terdengar. Coba lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alon-alon nanti berpakaian itu Nabi Muhammad. Kemudian ini saya bawa lembaran untuk takbir masjid, untuk tokoh masyarakat. Yang pertama, zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat. Sampai buka kitabnya Ki Ahmad Dahlan yang tahun 70-an. Saya punya kitabnya, Pak. Saya punya kitabnya. Kemudian di situ saudara, termasuk kita setelah sholat ini, selesai sholat, bukan yang lain lantas salam, ini lantas jalan. Yang lain Allahumma sholat, ini lantas jalan. Mau mana? Kan emang sampai tinggal masjid. Ada yang nyampe rumah nonton HP, nyampe rumah nonton TV, rugi. Man, ayo selesai sholat. Ini nanti zikir setelah sholat, ya, zikir setelah sholat. Ini semuanya sesuai dengan hadis. Coba selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca apa? Dan sebelum istighfar, doa musafah jahwin apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mandek Allah, terus kita gak kasih saudara. Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ya Allah, jenengan hilangkan sumpah saya, jenengan hilangkan yang namanya gundah gulana sedih saya. Itu dibaca setelah sholat begitu, Pak. Dibaca. Ini ditulis. Dan kita tolong setelah sholat maghrib sama subuh, kakinya tidak berubah, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu hadis. Kalau sampai cinta sama Nabi Muhammad, wajib sampai mau coba. Gak cinta berarti langsung ke atas jalan, bukan atas salat. Baca. Jangan gampang ikut. Ini mulai dulu gini sudah. Lah sampai ikut boleh asal dengan dasar yang benar. Singkatnya ini bab sholat. Terus kalau sampai imami, nanti kita tolong ditempel kalau berkenan. Kalau nggak berkenan, yo terserah. Cuma repotnya Pak, sampai nggak berkenan, nggak punya dalil itu loh. Saya tanya, sampai sholat bacaan suratnya sudah kita tidak? Ini ditulis, ya. Di sini ditulis. Ketika sampai kali kulo ini membaca surat-surat di dalam sholat, ya, membaca surat-surat di dalam sholat, ini ada aturannya. Maghrib, kalau Jumat Al-Kafirun, kalau Sabtu nanti Al-Falaq, Anas, semuanya ada. Ini kebiasaan kita ditempel di sini. Jadi mau sholat dilihat. Nanti Pak Sirin, kemudian di fotokopi dibagi sama orang-orang. Iya, setuju. Ini sholat. Alon-alon. Terus wudu. Ini ada lembaran wudu. Nanti juga di fotokopi. Setiap wudu ada doa-doa yang harus dibaca. Kalau membasuh wajah begini, bukan begini ya, belum. Tapi kalau wudu itu begini. Dari atas. Karena air itu sifatnya mengalir sampai bawah, sampai jauh.
sponsor pipa lah. Ya sampai merata Pak ya. Jadi begitu, itu sunahnya. Kalau tangan jangan dari situ, tapi dari atas. Aidiakum faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Tangan dulu baru siku. Lah orang kadang wudu sakenane dhewe, Pak. Toko durung ngek. Man wudu bertahun-tahun tapi tidak niru Nabi Muhammad. Ayo perbaiki wudunya benar-benar. Terus ini wudu. Kemudian kalau setelah wudu, sebelum wudu kita punya kebiasaan kencing. Apunten, terutama yang biasa pakai celana. Jangan kencing ketika jenengan pakai celana, otomatis kencingnya berdiri. Berdasarkan penelitian kesehatan dan berdasarkan fatwa ulama bahwa orang yang kencingnya berdiri sholatnya tidak sah. Berarti begini, terutama yang biasa pakai celana. Ayo, nah yang aku saya kalau di bibir nggak bisa praktek saya Pak. Saya praktek di mana-mana Pak. Badannya memang rada aneh gitu. Lu dulu itu mau balik praktek nguyu, ya Pak sampai ya. Terus kalau sampai kencingnya nggak benar, dosa saya Pak. Dosa saya Pak. Pak. Jangan sampai kencing berdiri saudara. Makanya jenengan kalau biasa pakai celana berani pakai celana berani buka. Kalau sampai pakai celana, apalagi maaf ya, ada tempat kencing berdiri, takmir tanggung jawab dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Harus dibongkar itu saudara. Dibongkar Pak. Tanggung jawab di hadapan Allah. Berarti lupa sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana? Bapak balik kencing berdiri, habis kencing diselutiki. Salah parah ya Pak Edul. Allah, kemarin itu di nomor kusut-kusut ning pohon asem. Makanya zamannya panas kan asem ditegori iki. Abad kita ikul ditegori labe. Kok ditegori panas iyo, asem sudah tidak asem lagi, tapi campur pesing. Iu-iu itu loh, begini. Ayo, Pak ilmiah ya. Orang yang kencing, misalnya, contoh kencing berdiri, curut selesai. Kalau nggak percaya, ambil tisu, keringkan dulu anunya ambil tisu, taruh di bawah anunya sudah kering, tapi taruh tisu atau kain. Setelah itu sampean wudu, sampean sholat. Begitu dibuat gerak, begitu dibuat untuk rokok, apalagi buat rokok, itu pasti walaupun satu tetes. Lah gimana sampai sholat membawa satu tetes najis saudara? Dan ngaku lagi gara-gara kencing berdiri ini Pak, ini yang membuat kita kena penyakit kencing manis, kencing batu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi monggo lihat saya ini, lihat dulu gimana kencing yang benar. Ini yang kanan diangkat. Ini hukum, saya harus ngomong. Sampai pernah balik praktek ngoyo ini Pak. Seumur itu guru ketemu ngomong siji. Dia memang langka, dia sudah Pak. Saya ngaku saya aneh, serempet terserah sampai gitu. Yang penting saya dasarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, kencing, yang kanan diangkat. Yang ini. Pak, kamu amal loh Pak. Kalau sampai kencingnya nggak benar, penyakitan, wes lah. Kenapa? Karena kalau kencingnya nggak benar, ini sisa kencing ini menyumbat, itu yang jadi penyakit. Kalau ini pidato ini meluas ke sampean. Nih, ayo yang kanan diangkat, gini. Terus kencing, curut, wong lanang. Ini bu, bus. Salurannya gitu dulu. Jangan kencing, curut. Supaya tidak ada sisa, Nabi nyuruh istibro. Apa istibro itu Pak? Berdehem. Dehemnya bukan tenggorokan, bukan dehem dada, tapi dehem perut. Gimana caranya? Merutnya pakai tangan yang kiri, tangan sendiri, bukan bekerjasama dengan pihak lain. Oke? Nah kalau sampai sudah kencingnya betul, wudhunya betul, sholatnya betul, nanti yang lain betul, rumah tangganya bagus,
rezekinya bagus. Kenapa? Dengan mengutamakan perintah Allah. Akhir, sedaya tokoh masyarakat yang saya hormati, Pak Hasan yang saya hormati, pengajian ini sukses tergantung nanti hasil pulang dari tempat ini. Bu, sampai tengok suaminya, sampai periksa suaminya. Begitu suaminya ke kamar mandi, ke kamar mandi, maksud gitu. Begitu ke kamar mandi, tapi tidak. Ya Allah, untung suami saya sudah ngamalkan sunnahnya Nabi. 3 kali. Kok dia begitu? Oh, tondo itu Pak, tondo alam namanya, jalan namanya itu. Butuh paham bapak-bapak ini, lain gitu loh. Pengajian ini sukses. Kalau di kamar tempat di mana di sini? Ada. Di sana misal ada 2 orang, 3 orang. Kok pantel mungkin? Oh, sukses. Kadung meneng-menengan manik berarti dulu mulut dan dalam bab moyo. Ayo begini. Perlahan kita ikuti sunnah dan kebiasaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi ini minum masih banyak yang tahan kita. Sampai minum saja lupa sama Nabi Muhammad. Minum itu kanan Pak. Tidak dulu. Begini. Minum tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nafas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nafas, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nafas, alhamdulillah. Jujur-jujuran. Sampai minumnya sudah dikurang setiap hari. Teman itu. Hati-hati. Bu, jangan sampai ada alasan kotor. Bu, tangan saya kotor. Kalau memang tangan kotor, perhatikan begini. Tetap yang kanan gitu. Jadi gak ada alasan kotor. Kadang Pak kejadian, ngapunten, mangan gorengan. Kita mau ngeliat gorengan yang ini nggak tahu lagi. Langganan gula itu. Bohongnya nggak. Ada kata non bungkus agak dulu. Udah. Gorengan enak. Enak gorengan ini yo. Walaupun minyak goreng larang, tetap enak gorengan. Lobok tuh Pak. Loboknya toko kiwa dulu. Ini yang membuat penyakit tipes, penyakit lambung dan sebagainya. Kenapa? Sampai makan tidak niru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soto, belum enak, kerupuk teko, ibu mana tegur Pak. Jangan sampai di antara keluarga kita makan dan minum lupa terhadap ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini mugi-mugi manfaat barokah. Yang paling penting 24 jam mengikuti adat kebiasaan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa qadhum ala tadarruhum wa waffiqhum li ta'atik wa rizqna tirrahum. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal ma'afadah daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.